Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi. Maklumat PP nomor 1 itu bahwa menurut hisab Bujulul Hilal di Muhammadiyah 1 Zulhijjah jatuh pada hari Kamis. Kalau untuk kasus seperti itu tergantung berat ringannya. Kalau ringan ya kita kasih ngarahan aja, tapi kalau berat ya memang harus dirawat juga. Sebelum kami antarkan keseluruhan berita daerah pagi, kami antarkan terlebih dahulu sehari berita di antaranya. Sebanyak 10 masjid di Kabupaten Indramayu hari ini melaksanakan sholat Id. RSU Arya Kamuning menjadi rumah sakit jiwa pertama di Kabupaten Kuningan. Bersama saya, Pian Alwansyah, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, sebanyak 10 masjid di Kabupaten Indramayu hari ini melaksanakan sholat Id. Dianjurkan untuk sholat Hari Raya Idul Adha. Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah menetapkan tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada Sabtu 9 Juli hari ini. Di Kabupaten Indramayu sendiri ada sebanyak 10 masjid yang melaksanakan sholat Id. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Indramayu, Jubaidi Rahman, mengatakan dilaksanakannya Hari Raya Idul Adha mengikuti maklumat yang dikeluarkan PP Muhammadiyah. Maklumat PP nomor 1 itu bahwa menurut hisab Bujulul Hilal di Muhammadiyah 1 Zulhijjah jatuh pada hari Kamis, maka tanggal 9 wukuf di Arafahnya itu hari Jumat. Oleh karena itu warga Muhammadiyah dianjurkan untuk sunnah puasa Arafah lah. Kemudian hari Sabtu tanggal 10 Zulhijjah sesuai dengan orang haji juga sedang dalam jumrah Aqobah, kemudian sholat sunnah hari raya, kemudian menyembelih kurban, dianjurkan untuk sholat hari raya Idul Adha. Jubaidi Rahman menambahkan, warga Muhammadiyah juga diimbau untuk melaksanakan amalan lain yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha, seperti berkurban dan lainnya. Di sisi lain, penentuan Hari Raya Idul Adha tahun ini memang berbeda dengan yang ditetapkan pemerintah, di mana pemerintah telah menetapkan Idul Adha pada Minggu 10 Juli 2022. Walaupun terdapat perbedaan, namun pihaknya berharap masyarakat saling menghormati dan menjaga toleransi agar hubungan Islamiyah tetap terjalin dengan baik. Aura Aulia melaporkan. Masyarakat Kota Cirebon yang ingin berkurban sapi harus waspada penyakit mulut dan kuku atau PMK. Jika kesulitan, masyarakat bisa menghubungi dokter hewan di kelurahan atau kecamatan setempat. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz kepada sejumlah media kemarin di Balai Kota. Aziz meminta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) terus memonitor kesehatan sapi kurban. Penjualan hewan kurban khususnya sapi harus diawasi secara ketat. Wabah PMK mirip pandemi COVID-19 sehingga untuk mencegah penularan semakin meluas sudah dilakukan vaksinasi. Berdasarkan data di DKP3, sebanyak 122 sapi di Kota Cirebon terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Dari sejumlah tersebut, 2 sapi dipotong, 1 mati, 45 sembuh dan 74 dalam masa pengobatan. Saat Idul Adha, Gua Sunyaragi memberikan diskon khusus bagi rombongan wisatawan. Objek wisata Gua Sunyaragi ini akan dibuka mulai pukul 9 hingga pukul 5 sore. Objek wisata Gua Sunyaragi di Jalan Brigjen Darsono Bypass Kesambi, Kota Cirebon pada Hari Raya Idul Adha tetap buka mulai pukul 09.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Bagian Humas dan Pemasaran Badan Pengelola Taman Air Gua Sunyaragi BPTAGS Cirebon, Eko Ardi Nugraha mengatakan BPTAGS akan memberikan diskon khusus bagi rombongan pengunjung yang hendak berwisata ke Gua Sunyaragi. Diskon khusus untuk pengunjung, beli 10 tiket, gratis 1 tiket. Sedangkan untuk harga tiket masuk Gua Sunyaragi pun hanya sebesar 15.000 per pengunjung. Dan untuk pelajar dan mahasiswa, tiketnya hanya 10.000, tapi dengan syarat para pelajar dan mahasiswa ini menunjukkan kartu identitasnya.
Sementara itu, tiket masuk objek wisata Gua Sunyaragi juga sudah bisa dibeli melalui aplikasi Traveloka yang bisa diunduh di Play Store dan App Store. Penjualan tiket untuk e-commerce ini untuk memberikan kemudahan bagi pengunjung yang akan berwisata ke Gua Sunyaragi. Lengga Ferdiansah melaporkan. Ketua Bawaslu Kota Cirebon M. Joharudin mengapresiasi langkah pemerintah Kota Cirebon dengan masalah perbatasan antara kota dan Kabupaten Cirebon. Berkaitan dengan pemilu 2024, menurut Johar sangat berpengaruh terhadap hak pilih warga perbatasan yang sebelumnya tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai warga Kota Cirebon. Dirinya berharap hal itu bisa diselesaikan sebelum tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan oleh KPU. Rumah Sakit Umum Arya Kamuning menjadi rumah sakit jiwa pertama di Kabupaten Kuningan. Karena ini untuk akut aja tergolong bagus sebetulnya. Menjadi rumah sakit pertama di Kabupaten Kuningan yang menyediakan fasilitas rawat inap bagi pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ, Rumah Sakit Umum Arya Kamuning membantu pemerintah Kabupaten Kuningan dalam penanganan ODGJ di Kuningan. Dokter spesialis penyakit kejiwaan Luhur Arsonugroho mengatakan layanan rawat inap untuk pasien ODGJ di Rumah Sakit Umum Arya Kamuning difungsikan 2 minggu sebelum Idul Fitri lalu. Fasilitas yang tersedia dalam bangsal jiwa di RSU Arya Kamuning yang terletak di Jalan Raya Cihideng Girang, Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini, yakni 8 ruangan rawat inap dengan kapasitas pasien 15 orang. Dikatakan Luhur, pasien yang akut seperti emosi yang tak terkendali membahayakan orang sekitar akan diterimanya. Kalau untuk kasus seperti itu tergantung berat ringannya. Kalau ringan ya kita kasih ngarahan aja, tapi kalau berat ya memang harus dirawat juga gitu. Karena ini untuk akut aja tergolong bagus sebetulnya. Jadi kita ada perawatan yang benar-benar bisa membuat dia itu menjadi aman ya. Jika ODGJ yang sudah lama dan tidak akut lagi atau dalam masa rehabilitas, dikatakan Luhur, pasien tersebut dibawa ke rumah sakit lebih besar seperti rumah sakit tipe A di Bandung atau Bogor. Pasien yang ditangani berasal dari berbagai tempat. Yang penting keluarganya bertanggung jawab. Setelah selesai rawat inap, rumah sakit ini menjadi lokasi penampungan. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Arya Kamuning, Reagan Nur Hadi didampingi owner Karyani mengatakan pelayanan kepada pasien lebih diutamakan untuk urusan administrasi. Kita tidak memungkiri bahwa penanganan orang gangguan jiwa ini harus benar-benar maksimal. Kenapa harus benar maksimal? Masih banyak yang berkeliaran di jalan. Apakah itu ada identitas, apakah itu orang Kuningan ataupun orang luar. Makanya dibentuklah kerjasama antar lintas daerah. Untuk itu pihaknya pun bekerjasama dengan SKPD terkait, yakni dengan Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Dinas Kesehatan, Disnaker dan Disdukcapil, Satpol PP, Bagian Kesra Setda Kuningan, Basnas, serta BPJS. Andini Rahmawati melaporkan. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Berita Daerah Pagi yang bisa Anda simak dan Anda tonton yang Anda dengar melalui channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Petani tebu berharap janji pemerintah kembali mengoperasikan pabrik gula Sindang Laut bisa terrealisasi. Karena untuk giling kembali pabrik gula Sindang Laut cukup dengan 3.000 hektar kan, dan sekarang sudah mencapai di angka 2.800-an. Petani tebu di Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon berharap janji pemerintah yang akan kembali mengoperasikan pabrik gula Sindang Laut bisa secepatnya direalisasikan. Salah satu petani tebu di Kecamatan Astana Japura, Mai Azhar, kepada RRI mengatakan kedatangan Ketua DPR RI Puan Maharani yang berdialog dengan petani tebu di Kecamatan Astana Japura beberapa waktu lalu memberikan sedikit harapan bagi para petani tebu. Menurutnya, pabrik gula Sindang Laut sudah tidak beroperasi sejak tahun 2019 karena terkendala bahan baku giling yang minimalnya luas lahan harus mencapai 3.000 hektar. Terkait persoalan bahan baku kan, cuman kalau dihitung sekarang ini udah mulai ada peningkatan. Karena untuk giling kembali pabrik gula Sindang Laut cukup
dengan 3.000 hektar kan, dan sekarang sudah mencapai di angka 2.800-an. Jadi kita tinggal kurang 200 hektar. Sebenarnya ketika kekurangan di angka 200 hektar, kita nggak usah pusing ya, karena memang ada tebu TDL kan. Nanti bisa dibagi, bisa ngambil dari Indramayu ataupun dari Subang, karena di Indramayu dan Subang itu HGU-nya udah kembali lagi ke tanaman tebu. Mae Azhar menambahkan, dengan tidak beroperasinya pabrik gula Sindang Laut, para petani tebu harus mengeluarkan ongkos operasional yang lebih besar untuk menggiling hasil panen ke pabrik gula Tersana di Babakan, sehingga dengan dioperasikan kembali akan mengurangi beban operasional para petani. Alex Sunardi melaporkan. 26 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat terjangkit penyakit mulut dan kuku PMK. Laporan selengkapnya disampaikan Yulianti. Baru tanggal berapa? 4 Juli ya dinyatakan wabah ya. Kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Provinsi Jawa Barat telah menyebar di 26 kabupaten kota. Hal itu diungkapkan medik veteriner ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dr. Hewan Tine Nurasih kepada RRI. PMK di Jawa Barat saat ini mencapai 370.000 ekor sapi potong dan perah, terjadi di 700 desa tersebar di 315 kecamatan. Dari 5.000 desa di Provinsi Jawa Barat, 700 desa yang terjangkit PMK atau 11%. Hewan ternak yang mati sebanyak 640 ekor, dipotong bersyarat 895 ekor dan kesembuhan hampir 10.000 ekor atau 25%. Kesembuhan ternak itu karena adanya penanganan melalui pengobatan secara intensif. Diakuinya melalui SK Mentan, Provinsi Jawa Barat dinyatakan sebagai daerah wabah PMK. Dari provinsi juga kita sementara ini juga memberikan bantuan-bantuan dari provinsi untuk penanganan obat-obatan. Kemudian kan sekarang untuk program selanjutnya kan selain penanganan juga vaksinasi ya. Tapi memang kalau vaksinasi kita dari pusat ya vaksinnya. Di Jawa Barat sendiri karena ada Kepmentan ya, baru tanggal berapa? 4 Juli ya dinyatakan wabah ya. Ada Kepmentan 501 kan itu Jawa Barat ya. Terus ada lagi Kepmentan 513, ada Bali. Jadi nambah dari 20 provinsi sebetulnya kalau secara nasional. Ditambahkan Tine Nurasih, kebutuhan ternak sapi maupun daging di Provinsi Jawa Barat sangat tinggi, namun belum diimbangi dengan ketersediaan yang masih sedikit. Untuk memenuhi daging hanya mampu 10% dari ternak lokal, dan sisanya banyak mendatangkan sapi termasuk hewan kurban dari luar Provinsi Jawa Barat seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal itu menjadi salah satu resiko sehingga penularan PMK sulit dihindari. Masih terkait dengan PMK, pendengar, peternak di Kabupaten Cirebon mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK dengan pengobatan tradisional. Kita tiap malam ada piket 5 orang tiap malam. Merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku PMK menjadi cobaan yang berat bagi para peternak termasuk di wilayah Kabupaten Cirebon. Apalagi menghadapi Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang berpengaruh pada minat masyarakat untuk berkurban. Adalah Ketua Kelompok Tani Ternak Sapi Desa Jatimerta, Kecamatan Gunung Jati, Jumadi menyampaikan, total hewan kurban yang dikelola sebanyak 203 ekor sapi, meliputi 7 ekor betina dan anakan sapi 5 ekor. Ia mengaku pada awal kemunculan PMK sedikitnya 7 ekor sapi yang terkena dan beruntung segera dilakukan penanganan dan kesemuanya telah sembuh. Jumadi menambahkan, walau terjadi penyebaran PMK, untuk harga penjualan sapi tetap stabil dengan harga terendah 20 juta hingga paling mahal 50 juta rupiah. Permintaan hewan kurban tahun ini menurun. Tahun kemarin kita 230 kan untuk penjualan. Sekarang itu 203 kan dikurangin itu sih. Kita ke potong jagal itu kan sudah itu jagal 11 sama yang meninggal itu 4. Yang meninggal itu karena kuku itu sakit panas dalam. Kita meninggal kita meninggal udah kubur. Karena itu apa ya kita tiap malam ada piket
5 orang tiap malam. Jumadi menjelaskan dalam penanganan ternak yang terjangkit PMK, ia mendapatkan bantuan pengobatan dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Namun saat ini Jumadi menolak dilakukan vaksinasi karena akan berdampak kepada rasa daging sapi yang menjadi pahit. Ia hanya memberikan ramuan jamu herbal untuk ternaknya terbuat dari kunyit, temu ireng, telur yang disesuaikan dengan berat sapi, serta bawang putih yang digiling. Pengobatan tradisional tersebut dilakukan seminggu 2 kali. Angga Prasetya melaporkan. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan pemerintah atau swasta membuat penjualan batu bata merah di Kabupaten Majalengka meningkat. Perajin bata merah Abdullah mengatakan dalam beberapa bulan ini permintaan batu bata merah mengalami peningkatan yang signifikan. Mengingat bata merah bisa digunakan untuk membangun gedung, drainase ataupun pembangunan fisik lainnya. Dan menurutnya, untuk menghasilkan bata merah yang kualitasnya baik sangat ditentukan faktor cuaca. Beralih ke berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Cabang olahraga biliar tetap optimis bisa mempertahankan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2022 meski harus kehilangan Dendi Kristanto yang hijrah ke Kabupaten Bogor. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Pengcap Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Kabupaten Cirebon Yundi Rosa Waspada kepada RRI saat dikonfirmasi terkait target di Porprov Jawa Barat tahun 2022. Menurut Yundi, meski kehilangan Dendi, namun POBSI Kabupaten Cirebon masih memiliki pebiliar lain yang bisa diandalkan untuk meraih medali emas di Porprov. Dirinya menambahkan, pebiliar Kabupaten Cirebon yang disiapkan ke Porprov saat ini terus menjalani latihan intensif sehingga di Porprov bisa meraih hasil sesuai dengan yang ditargetkan dan mempertahankan tradisi meraih medali emas. Pendengar dan pemirsa YouTube channel RRI Cirebon, hanya sampai di sini rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.